Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikuti dulu Pak Yoga. Merdeka. Merdeka. Lagi. Merdeka. Merdeka. Selamat HUT RI ke-75. Merdeka. Selamat HUT RI ke-75. Merdeka. Iya, alhamdulillah anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran tema 2 di subtema 3, yaitu tentang sumber energi. Ya, kita sudah hidup dalam kemerdekaan, sumber energinya melimpah, tinggal bagaimana kita mengolah dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, kita mulai. Pak Yoga akan share screen. Ya, sudah 21 anak. Pak Yoga akan share screen materinya dulu sambil menunggu anak-anak yang akan gabung di pembelajaran ini. Diam kak. Oke, sudah tampil? Oke, Pak Yoga lagi buka dulu. Baik anak-anak, apa sudah terlihat materinya? Belum. Oke, bentar ya, masih materi dulu. Sudah tampil anak-anak? Apa bacanya? Apa bacanya? Energi alternatif. Oke, kita mulai. Energi alternatif. Anak-anak sekalian pada waktu itu sudah membaca ya di buku, di koran atau internet mengenai sumber energi alternatif, yaitu sumber energi yang dapat menggantikan sumber energi utama saat ini. Coba, apa sumber energi utama saat ini? Masih ingat nggak? Apa sumber energi utama yang sekarang sedang dipakai di dunia? Matahari. Batu bara. Matahari. Yang lain apa jawabannya? Matahari. Kalau matahari yang alternatif, yang utama, yang sedang digunakan saat ini, yang tidak dapat diperbarui dan akan habis. Minyak bumi. Terus satu lagi, batu bara. Satu lagi, ada 3. Ya, gas. Ya, bukan biogas ya, gas atau gas alam yang ada dari dalam perut bumi. Itu adalah yang utama ya, yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang kita akan belajar tentang energi alternatif, yaitu yang dapat diperbarui. Coba apa saja contoh yang alternatif yang dapat diperbarui? Sinar matahari. Apalagi? Minyak bumi. Kalau minyak bumi yang tadi yang utama, yang alternatif apa saja? Ya? Air, betul. Ada lagi? Panas bumi, ya. Ada lagi? Gelombang laut. Gelombang laut, pinter. Apalagi? Biomasa, limbah pertanian. Nah, limbah pertanian, pinter, indah. Apalagi? Ya, itu intinya adalah sumber energi yang dapat diperbarui ya. Merdeka. Ya,
Merdeka. Ya, yang dapat diperbarui itu berarti dia dapat terus-menerus bisa ada ya. Contohnya sinar matahari, angin, air, gas alam ya. Maksudnya ya gas alam dan lain-lain sebagainya ya. Itu yang dapat diperbarui. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas sumber energi alternatif. Tadi ada matahari, panas bumi, energi angin, air, dan energi biofuel. Ya, yang pertama adalah energi matahari. Ini ada gambar apa, anak-anak? Gambar apa? Panel surya. Panel surya. Apa Panel fungsi panel surya? Apa fungsinya panel surya? Ayo. membuat energi menggunai sinar matahari. Coba Fuan, mana Fuan? Apa fungsi panel surya? Bisa menyalakan lampu. Bisa menyalakan lampu, boleh. Tapi prosesnya gimana untuk bisa nyalain lampu? Menggunakan sinar matahari. Sinar mataharinya itu bagaimana kok bisa nyalain lampu dengan panel surya? Listrik. Bagaimana bisa menjadi listrik? Siapa yang bisa? Coba Indah, Indah. Dong. Mana Indah? Ayo. Siapa yang bisa? Kenapa panel surya? Prosesnya gimana? Prosesnya adalah dari energi matahari diserap oleh panel surya diubah menjadi energi listrik. Ya, listriknya tadi baru digunakan untuk memanaskan air, bisa untuk menyalakan lampu, ya, bisa untuk menghidupkan kulkas, televisi, semua peralatan listrik yang ada di rumah. Kemudian ada lagi ini. Apa bacanya? Energi panas bumi. Oh, geothermal. Coba dibaca oleh Kesya. Kesya. Baca Kesya yang keras. Mana Kesya? Kesya membaca, ayo. Kesya udah lancar bacanya? Atau ayo Kesya? Atau yang lain yang suaranya keras? Siapa yang suaranya keras? Saya Pak Indah. Ya Indah, coba Indah baca energi panas bumi. Baca Indah. Ya Indah baca. Energi geothermal Ya. digunakan untuk memanaskan air. Ya. Uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator. Ya. Sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Ya betul. Jadi generator dapat menghasilkan listrik. Itu ya. Jadi geothermal itu panas bumi. Jadi di dalam bumi itu ada sebuah energi namanya panas. Panasnya bisa keluar ya. Kemudian membuat turbin dapat berputar ya. Uap airnya tadi dipanaskan, lalu uapnya tadi memutar turbin. Itulah energi panas bumi. Lanjut. Energi alternatif yang berikutnya ada ini. Baca oleh siapa yang mau? Saya Pak Mada. Mada boleh baca Mada. Energi angin. Energi angin dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin turbin raksasa yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Iya, pintar. Ini energi angin ya. Jadi anginnya bergerak lalu memutar turbin memutar ini maksudnya kincirnya dulu ya. Lalu kincirnya ini akan memutar turbin.
turbinnya tadi akan memutar generator. Nah, nanti generator itu akan menghasilkan listrik ya. Jadi prosesnya sama seperti geothermal tadi. Intinya adalah bagaimana memutar turbin ya. Kalau ini memutarnya menggunakan uap air, kalau ini memutarnya menggunakan angin. Lanjut, energi air ya. Siapa yang mau baca? Siapa? Sebut namanya. Ya. Fuan mau baca, Fuan? Iya, Pak. Ya, coba Fuan. Energi air. Energi air yang mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Lalu energi gerak turbin diubah menjadi energi listrik Terus? oleh generator. Semakin deras aliran air, semakin besar listrik yang dihasilkan. Ya, ini adalah energi alternatif yang lainnya. Namanya energi air, pembangkit listrik tenaga air. Kemarin sudah Pak Yoga jelaskan, contohnya ada di PLTA Jatiluhur. Itu bendungan ya. Ya, dibendung airnya, lalu diatur debit airnya. Debit air itu kecepatan airnya. Nanti air ini ketika turun ke bawah akan menggerakkan kincir. Kincirnya tadi akan menggerakkan turbin. Lalu turbinnya akan membuat generatornya menghasilkan listrik. Jadi prinsipnya sama. Intinya bagaimana supaya turbin itu berputar ya, menghasilkan listrik. Selanjutnya baca oleh siapa lagi yang mau? Saya, Pak. Yasmin, coba Yasmin. Yasmin, baca energi gelombang laut. Mana Yasmin? Yasmin, baca, kelihatan nggak di laptopnya atau di HP-nya? Nah, silakan dibaca. Ya. Ayo suaranya yang keras. Atau yang lain yang suaranya keras ada? Boy, coba Boy. Mana Boy? Boy. Mana Boy? Coba Boy, baca Boy. Gerak gelombang laut yang naik turun dimanfaatkan untuk memutar turbin. Ya. Gerakan turbin pada generator dapat menghasilkan tenaga listrik. Iya, itu dia. Jadi gelombang laut juga bisa dimanfaatkan ya, dapat memutar turbin. Nah, Indonesia ini kan banyak lautnya ya. Kalau kitanya mau memanfaatkan dengan baik, sebenarnya bisa menjadi sumber tenaga listrik. Lanjut lagi. Nih, energi namanya biofuel. Ya, apa namanya? Biofuel. Ya, siapa yang mau baca? Armada, coba Armada. Armada. Siapa? Anugrah Lipanu ada? Ayo, biofuel. Ya, Armada tadi, Armada. Anugrah Lipanu. Biofuel Ya. merupakan bakar yang dihasilkan dari bahan organik. Biji jarak dapat diolah menjadi biofuel. Ya, biji jarak dapat diolah menjadi biofuel. Ya, ini ya, biji jarak. Jadi tanamannya seperti ini. Kemarin yang Pak Yoga ceritakan, di sekitar kita ada ini tanaman seperti ini ya. Ini bijinya inilah yang diolah, minyaknya diambil menjadi biofuel. Jadi bahan bakar menggunakan energi bio. Bio itu bio ya, artinya makhluk hidup. Tumbuhan kan makhluk hidup. Jadi dia dapat diperbarui karena pohon jarak itu dapat ditanam dan ditanam lagi, dapat tumbuh lagi ya, tidak habis-habis.
Kalau minyak bumi, batu bara, gas itu suatu saat akan habis jika terus dieksploitasi, ditambang ya. Selanjutnya ya, kemarin Pak Yoga udah menjelaskan bahwa ada namanya biogas ya. Biogas itu dari kotoran hewan. Apa nama hewannya? Kemarin biogas? Sapi ya, dari kotoran sapinya itu bisa menghasilkan gas, biogas namanya. Biogasnya itu untuk menghidupkan kompor. Kompornya bisa nyala ya. Karena dari kotorannya itu ditampung di pipa di sebuah bak dalam tanah, kemudian diproses, di situ menghasilkan gas. Gasnya itu disalurkan ke pipa lagi ke namanya kompor biogas. Nanti kompor biogasnya keluar apinya bisa untuk masak ya. Dan sapinya juga banyak manfaatnya, bisa untuk apa? Susunya diambil, minum, kemudian dagingnya ya dimanfaatkan, kulitnya itu manfaatnya banyak. Selain itu kotorannya juga ternyata bisa dimanfaatkan. Jadi banyak manfaatnya. Oke, lanjut. Nah ini, coba dari yang Pak Yoga jelaskan tadi, siapa yang bisa menjawab ini? Lihat yang nomor 1, gambar nomor 1. Baca soalnya Indah coba. Apa jenis sumber energi alternatif yang digunakan pada gambar? Ya. Saya Apa jawabnya? Sumber energi alternatif apa yang digunakan? air, bendungan. Ya, air, bendungan, betul. Nomor B-nya baca oleh Fuan, coba B, Fuan. Jelaskan perubahan energi Ya. dapat terjadi pada sumber energi yang terdapat dalam gambar. Ya, pada gambar perubahan energi apa yang terjadi? Dari energi apa menjadi energi apa? Air bendungan yang mengalir dapat menghasilkan energi listrik. Ya, dari air menjadi listrik. Berarti air itu kan bergerak. Berarti dari energi gerak menghasilkan listrik. Ya, gerakannya itu akan memutar turbin. Ya, turbin itu suatu alat ya yang bentuknya lingkaran besar ya. Itu memutar generator. Generator itu di dalamnya ada magnet. Magnet yang besar. Magnet itu kalau diputar menghasilkan listrik. Kalau di daerah kita, daerah Suralaya ya, di Banten itu ada pembangkit listrik. Apa namanya, Nana? Pembangkit listrik yang ada di Tenaga uap. PLTU. Apa namanya? PLTU Suralaya. Menggunakan energi apa dia? Menghasilkan pembangkit listrik tenaga uap. Tapi bahan bakarnya dari apa? Menghasilkan uapnya? Dari batu bara. Batu baranya didatangkan dari mana? Dibakar. Ya, dari Sumatera ya. Dipakai kapal tongkang diantar batu baranya. Nah, batu bara itu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak? Tidak dapat diperbarui. Suatu saat akan habis. Nanti kalau batu baranya habis, PLTU Suralayanya tidak bisa menghasilkan listrik lagi. Nah, makanya sedang dikembangkan namanya energi alternatif ya. Ada angin, air, matahari, gelombang laut, panas bumi dan lain sebagainya tadi. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang gambar 2. Coba Iqbal. Gambar 2 baca ya. Baca Iqbal. Mana Iqbal? Apa? Ya. Apa? Mana Iqbal? Apa nama alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik pada gambar? Ya, apa jawabannya tadi? Ini apa namanya? Panel surya. Panel surya. Apa keunggulan dan kelemahan dari panel surya? Ya. Kalau siang hari mendapatkan energi yang banyak. Ya. Tapi malam hari surya mendapatkan energi yang Ya, betul Indah. Kata Indah,
Kalau siang hari dapat energinya banyak, tapi kalau malam hari tidak mendapat sinar matahari. Nah, jadi prinsipnya gini, di siang hari dia akan menyerap energi matahari sebanyak-banyaknya. Itu jika cuacanya panas, terik ya, itu energinya besar. Tapi kalau lagi mendung, gelap juga energinya kurang. Itu kelemahannya. Dan setelah ditampung energinya siang hari, pada malam harinya masih ada energinya ya, dari yang ditampung di siang hari tadi masih bisa untuk digunakan di malam harinya. Kelemahannya yang lainnya adalah alat ini masih mahal ya, mahal dan masih jarang yang memakai dan menjualnya. Tapi kalau sudah ada itu sangat hemat energi kalau kita sudah ada. Jadi karena matahari kan tiap hari ada, gratis lagi ya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat sinar matahari dari Allah Subhanahu wa taala secara gratis. Jadi itu kelebihannya dan kekurangannya sekaligus ya. Baik, lanjut. Yang ini. Nah, kalau ini apa bedanya? Gambar yang atas sama bawah. Apa bedanya? Pak. Ini energi apa tadi? Energi Air. Air. Kalau yang bawah pakai apa ini? Ya, sama-sama menghasilkan listrik. Yang di atas menggunakan air, yang di bawah apa? Ini sedang apa ini? tenaga listrik. Ini sedang menambang ya, nambang minyak. Ini ya, nambang minyak. Apa bedanya energi yang di atas dengan yang di bawah? Sumber energi. Energi alternatif Dengan dapat menghasilkan ya. berurang itu. Ya, dua-duanya sama-sama menghasilkan listrik. Tapi apa bedanya? Bedanya? Kalau air diperbarui. ya dapat diperbarui. Kalau minyak bumi tidak dapat diperbarui. Iya, oke. Coba mic-nya yang rame diheningkan dulu. Yang ada suara berita atau feedback suaranya dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, lanjut ya. Jadi bedanya itu tadi, yang air dapat diperbarui, yang minyak bumi tidak dapat diperbarui. Yang atas ini energi ramah lingkungan, kalau yang di bawah ini masih ada polusinya. Hasil pembakaran minyak bumi itu akan menghasilkan asap ya, yang mencemari udara. Kalau ini lebih bersih karena menggunakan air. Air kan hanya air saja. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, karena energi tadi tidak dapat diperbarui, maka anak-anak harus hemat energi ya. Yang di gambar pertama ini dengan gambar kedua, mana yang bagus? Perbuatan baik yang mana? Kiri apa kanan? Yang kanan ya. Yang kanan ini sedang apa dia? Sedang mematikan lampu. Kalau yang kiri, kenapa yang kiri? Menyalakan TV, menyalakan lampu, dan menyalakan TV menyala. Ya, TV menyala tapi dalamnya tidur, Pak. Terus sampingnya mati. yang kiri TV-nya nyala, dianya kenapa? Dianya tidur. Baik nggak yang seperti ini? Tidak baik. Ini energinya terbuang percuma, orangnya mati tidur nggak nonton. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Nah, ini gambar apa? Ayo. Kayu. Apa manfaatnya? Ayo jawab.
Apa manfaat kayu? Izzy, coba Izzy. Dapat membuat rumah. Membuat rumah. Pintar. Apa lagi? Lemari. Membuat lemari. Apa lagi? Kayu. Bisa kursi. Ya. Dapat membuat kursi. Membuat apa? Membuat buku. Ya. Pintar. Apa lagi? Membuat apa lagi? Ya banyak ya. Kursi, meja, buat rumah, buat jembatan, bisa dari kayu ya. Kayu itu banyak sekali manfaatnya. Ya. Nah, apakah sumber daya alam tersebut dapat dijadikan sumber energi? Bisa nggak kayu jadi sumber energi? Bisa nggak kayu jadi sumber energi? Halo, bisa nggak kayu jadi sumber energi? Diapain kayu supaya jadi sumber energi? Diapakan kayu supaya jadi sumber energi? Ayo mikir, diapain kayunya biar jadi energi? Nih pegang apa nih? Diapain? Ya. Kalau orang zaman dulu masaknya pakai apa, Nana? Sebelum ada kompor gas. Pakai? Zaman dulu kalau belum ada kompor gas, masaknya pakai apa? Kayu. Nah, pakai kayu. Jadi kayu itu bisa jadi sumber energi juga ya. Ketika kayunya dibakar, menghasilkan apa? Kayu dibakar menghasilkan apa? Halo, kayu dibakar menghasilkan apa? Api. Lama mikirnya ya. Kan cuma kayu dibakar doang menghasilkan apa? Api. Api itu apa? Energi apa? Dingin apa panas? Panas. Nah, panasnya tadi untuk apa? Untuk memasak. Ya, untuk memasak ya. Untuk memasak air, masak nasi dan lain sebagainya. Jadi energi dari kayu tadi, jadi kayu tadi bisa dijadikan sumber energi dengan cara dibakar, ya, menghasilkan api, apinya menghasilkan energi panas, panasnya tadi bisa untuk masak, ya. Lanjut, ini apa namanya tadi? Masih ingat? Apa namanya tadi? Biofil. Biofil itu nama ininya, bahan bakarnya. Nama tanamannya ini apa? Buah jarak. Bahan bakar yang dihasilkan? Tadi biofil ya. Ya. Nah, ini nanti kalian coba ya bikin baterai menggunakan lemon. Bisa nggak? Udah, Pak. Pernah nyoba kan? Kelas 3 udah pernah dicoba. Ini kok bisa? Kenapa? Kok bisa nyalain lampu? Kenapa? Padahal cuma lemon doang loh, bukan baterai. Kenapa? Ya, karena listrik itu terjadi karena ada perbedaan potensial anak-anak. Karena ada elektron yang mengalir. Nah, di sini ada kutub positif negatifnya, ya. Nih, ada tembaga. Tembaga itu sebagai kutub positif, kemudian paku atau sengnya sebagai kutub negatif. Nanti dihubungkan dengan kawat seperti ini. Pakai lampu LED. Nyala nggak kemarin waktu kamu percobaan? Nyala. Ya, itulah prinsip kerja listrik itu seperti itu, ya. Jadi ada, kalau istilah elektroniknya itu ada elektron yang mengalir. Ya. Pernah coba Pak di kelas 3. Nah, jadi meskipun berasal dari energi terbarukan, kita harus tetap menggunakan energi dengan bijak.
menghemat energi adalah salah satu sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, jadi jangan sampai kalian di rumahnya boros energi. Harus hemat energi. Ya, pakai lampu apa kemarin? Masih ingat nggak? Pak Yoga pernah menjelaskan. Berasal dari energi terbaukan dari engine. Ya, menggunakan lampunya lampu apa supaya hemat? Kemarin udah Pak Yoga jelaskan. Lampu, bukan lampu neon, lampu apa namanya? Depannya L. Lampu LED. LED tulisannya, LED LED. Lampu LED itu lebih hemat energi, ya. Kemudian mematikan keran, matikan TV, matikan alat listrik yang sudah selesai digunakan. Oke. Nah, jadi ada hak dan kewajiban kita ya sebagai masyarakat. Contohnya ketika memasak nasi menggunakan penanak nasi, ibu kantin selalu menggunakan air panas agar nasi cepat matang. Ini cara yang digunakan untuk menghemat biaya listrik. Karena kalau menggunakan air yang belum matang itu kan lebih lama, jadi membutuhkan listrik lebih banyak. Keluarga Pak RT selalu menonton televisi bersama di ruang keluarga. Selain mempererat hubungan kekeluargaan, menghemat energi dan menghemat biaya listrik. Jadi nontonnya bareng-bareng satu ruangan ya. Anak-anak TV-nya ada berapa di rumah? Ada satu, alhamdulillah ya. Berarti bisa nontonnya bareng-bareng. Apa rebutan nanti channelnya? Pak, saya nonton ini, beda-beda. Ya. Dua, Pak. Iya. Kalau ada satu nontonnya bareng-bareng itu lebih hemat energi. Jadi nggak masing-masing di kamar sendiri-sendiri, TV-nya beda-beda ya. Satu TV aja di ruang tamu ya, di tengah. Nanti nontonnya bareng-bareng. Jadi hemat listrik dan ada kebersamaan dengan keluarga. Bisa ngobrol bareng, kumpul ya. Bisa cerita-cerita. Kemudian yang ketiga, keluarga Bu Ratih, Guru Nina selalu pergi bersama-sama dalam satu kendaraan. Jadi kalau pergi bareng-bareng satu kendaraan, ya jangan satu mobil satu orang sendirian. Yang lainnya naik mobil lagi sendiri. Nah ini lebih banyak membutuhkan bahan bakar. Atau anak-anak kalau jaraknya nggak terlalu jauh, naik apa? Biar hemat energi. Naik sepeda atau jalan kaki. Siapa yang ke sekolahnya naik sepeda? Ayo, siapa yang ke sekolah? Ya, jalan kaki. Merdeka. Nah, yang rumahnya di Jalan Merdeka berarti harus jalan kaki. Merdeka. Ada yang naik sepeda dari rumah? Siapa yang dari rumah ke sekolahnya naik sepeda? Pak Yoga pernah naik sepeda ke sekolah, ya. Tapi nggak tiap hari, kadang-kadang. Kalau anak-anak siapa yang tiap harinya naik sepeda ke sekolahnya? Waktu sebelum corona, ayo. Ada? Atau di rumahnya suka main sepedaan nggak? Iya, alhamdulillah. Oke. Oke, 15 menit lagi. Ini ada poster ya. Tugas ya, setelah ini anak-anak bikin poster. Posternya tentang hemat listrik ya. Tentang hemat energi. Bukan cuma listrik ya. Air juga energi, listrik juga energi. Bagaimana cara menghematnya? Anak-anak bikin poster. Nanti posternya difoto, kemudian dikirim lewat Google Form aja. Nanti Pak Yoga buat ininya, tugasnya ya. Bikin poster hemat energi, digambar di kertas A3, kertas yang besar. Kemudian diwarnai, diberi tulisan, tulisannya berisi tentang himbauan hemat energi. Contohnya ini, hemat listrik, ya matiin lampu, atau ini air kehidupan, jangan kau sia-siakan. Nah, contoh ini.
Lanjut nih. Coba siapa yang mau menjelaskan gambar nomor 1? Sedang apa itu? Mana, Pak? Ini nomor 1. Lagi ngapain dia? Memasak. Masak. Memasak. Apa hak dan kewajiban kita dari gambar di samping? Haknya apa dia? Dia punya hak apa? Memasak. Haknya memasak. Kewajibannya? Memasak. Kelihatan. Memas- Pak. memasak itu haknya untuk memasak, memanfaatkan energi. Bukan layarnya. Nah, kalau kewajibannya apa? Harus Energi. hemat energi, ya. Jadi kalau udah selesai masak, matiin kompornya, jangan nyala terus. Kemudian gunakanlah api yang sedang, jangan terlalu besar. Kemudian bahan ininya nih apa? Pancinya gunakan yang cepat panas, ya, yang tidak terlalu tebal. Jadi lebih hemat gasnya, ya, pakai gas, ya. Kalau yang kompor listrik berarti lebih hemat listrik. Kalau yang bawah gambar apa? Yang di bawah gambar apa ini? Taman. Taman. Apa hak kita di taman? Mendapat tempat yang bersih. Tempat-tempat yang bersih. Terus apa lagi? Nyaman. Hak kita apa? Nyaman. Nyaman. Betul, nyaman. Apalagi haknya? Selain bersih, nyaman, apalagi? Bisa bermain di sana. Hak untuk bermain, iya. Tapi kita juga punya kewajiban. Apa kewajibannya? Tidak boleh Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh buang sampah sembarangan, ya. Kemudian tidak boleh apa lagi? Tidak boleh mencoret. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Iya, nggak boleh nebang-nebang pohon di sini, dimarahin nanti sama petugasnya, ya. Dilarang, tapi bukan karena takut dimarahin, harus kesadaran. Nggak boleh kita nebang pohon ini, sengaja ditanam pohonnya supaya segar, menghasilkan oksigen, ya, untuk paru-paru kita. Oke. Baik, kalau yang ini apa? Gambar apa ini? Ayuan.